Lalu dari sisi hakikat, Tuhan kami mempunyai identitas adalah roh. Yesus menegaskan di Yohanes 4, kalau kami ingin berdoa, berdoalah dalam roh dan kebenaran, sebab Allah itu roh. Identitas yang ketiga adalah identitas dari mana dia berasal. Nah, ini penting. Karena kalau Tuhan tidak mempunyai identitas, kita bingung mencari Tuhan kemana. Tetapi Tuhan kami sangat luar biasa. Tuhan kami mempunyai identitas ya. Dari mana dia asal dan kemana dia harus kembali. Dan kami juga dari mana berasal dan kemana kami harus kembali. Jadi pertama, Tuhan kami berasal dari mana? Kita lihat di Yohanes 6 ayat 38, kata Yesus di situ, sebab aku telah turun dari surga. Nah, identitas yang dikatakan Yesus ini bahwasan dia berasal dari surga. Ini identitasnya loh. Jadi Tuhan harus mempunyai identitas. Nah, untuk apa Yesus datang ke dunia? Untuk menyelamatkan umat manusia, supaya manusia itu akan mempunyai identitas. Identitas dalam konteks akhirat. Jadi identitas manusia ini untuk di bumi ini hanya untuk sementara, tetapi identitas kekal yaitu di surga. Itu jaminan Yesus. Maka hanya Tuhan yang berasal dari surga yang bisa membawa umat manusia memperoleh hidup yang kekal di dalam surga. Tetapi kalau Tuhan yang tidak mempunyai identitas, saya katakan mau kemana arahnya nanti? Maka Yesus ketika berada di bumi, apa kata Yesus? Dia berpesan kepada orang yang mengikut ajarannya. Di Yohanes 14 ayat 1-4. Apa kata Yesus di situ? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi identitasnya Kristen ini sangat luar biasa. Dari mana asal dan harus kembali ke asalnya. Inilah konsep keberadaan ataupun identitas Tuhan ataupun identitas umat manusia itu sangat jelas di dalam Kristen. Kalau umat yang lain saya tidak tahu apakah mereka mempunyai identitas, saya tidak tahu ini. Silakan. Ditanggapi ini open statement Muslim. Masih open statement, Bang. Oke. Muslim atau silakan Bang Talib. Oke, silakan dari Muslim opening statementnya tentang identitas. Oh, Ini Bang Awi nih. Muslim. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bang. Oke, lanjut. Mantap, ini nanti kita bahas lanjutannya. Oke, itu opening statement dari Bang Meme tentang identitas tadi dibahas ya, tentang Tuhan. Silakan dari Muslim. Siapa yang akan mewakili? Bang Talib dulu atau saya dulu nih? Silakan, Bang Muhlis Triji dulu. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan Kristen ya. Kali ini kita membahas tentang di manakah Tuhan menurut Islam dan Kristen ya. Tadi teman-teman Kristen sudah memaparkan dimulai dengan identitas Tuhan, dijelaskan secara pede ya, secara bangga terkait dengan fisiknya, asalnya dan kembalinya gitu. Begini ya, para pencari Tuhan ini itu sudah ada jauh sebelum keyakinan tentang Kristen dan Islam muncul. Para pencari Tuhan itu sudah ada, gitu kan. Mereka mencari tentang Tuhan, ya itu sama. Tapi sayangnya para pencari Tuhan itu mencari Tuhan yang karakteristiknya kayak gitu, yang beridentitas, punya visi, gitu kan, punya tempat tinggal, gitu kan, punya asal, gitu. Nah itu maka lahirlah yang namanya animisme, gitu kan. Itu para penganut animisme tuh kayak gitu Tuhannya itu. Makanya dia menemukan pohon yang besar, gitu kan. Wah, ketahuan kan fisiknya kan jelas kan karakternya itu. Dia sembah-sembah. Pohon yang besar itu tempat tinggalnya jelas kan yang mana dia sembah-sembah gitu kan. Terus yang menemukan batu yang besar gitu kan, disembah-sembah. Menemukan satu hal yang sangat gunung yang besar dikultuskan gitu. Itu animisme itu. Itu persis sama karakternya seperti itu. Begitu. Kemudian alhamdulillah Allah mengutus para nabi memperkenalkan Tuhan, ya enggak? Memperkenalkan Tuhan. Kalau saya lebih senang menyebutnya jati diri Tuhan ya, memperkenalkan jati diri Tuhan.
para nabi secara estafet memperkenalkan jati diri Tuhan. Tidak berdasarkan tuntutan manusia seperti para penganut animisme tadi yang harus Tuhan itu kelihatan fisiknya, ada tempat tinggalnya, jelas asalnya gitu. Kenapa? Kami diajari, ajaran para nabi menyatakan bahwa Tuhan itu tidak perlu dipertanyakan asalnya dari mana. Karena Tuhan itu adalah yang pertama kali. Kalau Tuhan harus dituntut asalnya dari mana, berarti lebih duluan asalnya daripada Tuhan. Gitu kan. Nabi-nabi yang dulu mengajari kami gitu kan, bahwa Tuhan itu melingkupi ruang dan waktu. Jadi Tuhan itu lebih dulu daripada tempat dan waktu. Dialah yang menciptakan tempat dan waktu. Kalau Tuhan punya tempat tinggal, pertama bisa jadi lebih dulu tempat tinggalnya daripada Tuhannya. Bisa jadi lebih besar tempat tinggalnya daripada Tuhannya. Kacau kan? Nah, jadi kami memahami Tuhan itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dipersamakan menurut pemikiran dan tuntutan subjektivitas manusia gitu. Tuntutan kita Tuhan itu harus jelas fisiknya, harus jelas ininya. Tapi menurut pemikiran kita, terus pinginnya sama dengan kita manusia, Tuhan juga kayak manusia. Begitu ada yang nongol ke bumi, nongol jadi Tuhan, itulah. Itu udah konsep animisme dulu. Para pencari Tuhan dari kalangan animisme menuntut Tuhan seperti itu. Identitasnya harus berfisik, tempatnya jelas gitu kan. Padahal yang menciptakan tempat itu Tuhan. Lebih duluan Tuhan daripada tempat. Tuhan itu tidak terikat tempat dan ruang. Tidak terikat ruang dan waktu. Gitu. Tuhan itu melingkupi ruang dan waktu. Nah, itu open statement dari saya ya. Versi Islam, ajaran para nabi, begitulah mengenalkan tentang Tuhan, jati diri Tuhan ya, yang tidak terjangkau oleh tuntutan manusia gitu. Dan silakan dilengkapi oleh Bang Tholib mungkin. Sambil menunggu Bang Alif, mungkin saya sedikit dulu ya. Bang Nggak Alif apa-apa ya? bukan saya, Bang. Ya sambil menunggu Bang Bang Alif, Alif. biar saya sedikit mengisi dulu. Nggak apa-apa ya, lagi giting dengan Bos Oke, karena mainkan Bang. ini juga Lanjut mau. aja Bang. Oke. Kita Tadi kan jadi bicara mengenai, kalau tidak salah temanya ini saya lihat ini adalah di manakah Tuhan menurut Islam dan Kristen. Cuma saya dengar tadi opening dari Bro Bebe itu tentang identitas. Mungkin saya mau sedikit opening dari saya sedikit begini. Kalau kita atau manusia atau siapapun yang mampu menceritakan tentang Tuhan secara sempurna, berarti dia bisa menciptakan Tuhan. Ya kan? Kalau dia mampu menceritakan tentang Tuhan secara sempurna, berarti orang itu bisa menciptakan Tuhan, atau dialah yang menciptakan Tuhan. Paling tidak dialah Tuhan itu sendiri. Karena hanya Tuhanlah yang akan mampu menceritakan tentang dirinya. Dan dialah yang akan memperkenalkan tentang dirinya kepada kita, kepada yang menuhankannya. Nah, mengenai identitas Tuhan itu kan, tadi kalau identitas ini kan pertama nama dulu ya. Di Islam kalau identitas dikaitkan dengan nama saja, jelas di Islam itu identitas Tuhannya jelas. Namanya adalah Allah. Nah, kalau kita bicara masalah identitas, kalau masalah tempat tinggalnya ya ini kita akan berbeda ya dari segi Muslim dengan Kristen seperti yang dijelaskan tadi Bang Prof Asumsi. Seperti itulah gambaran Tuhan kami kalau kita mencari tempat tinggalnya atau di mananya itu banyak dari dalam Al-Quran itu yang menjelaskan itu, tapi kita tidak akan mampu menggambarkannya. Ya garis besarnya seperti tadi lah, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Demikian dulu opening statement dari kami. Dari Muslim ya, silakan kita lempar ke Pak Lai Ginting dan Mebos. Mari kita bicara tentang Tuhan, meskipun tidak sempurna, setidaknya kita sama-sama mengenal Tuhan kita sendiri. Silakan. Silakan Pak Pak Ginting. Oke. Moderatornya siapa ini, Bang? Tidak apa-apa, saya sambil berjalan dulu biar saya moderatorin aman aja ini. Oke. Jadi begini Sudah, Bang, ya. saya ambil alih jadi moderator. Oke, silakan lanjut. Legend, silakan. Langsung yang bos di Zoom yang ambil alih. Silakan. Gini Bang, ada beberapa poin yang mungkin bisa saya sampaikan untuk menanggapi penjelasan-penjelasan dari pihak sahabat Muslim ya. Satu, tentang Tuhan ada di surga itu bukan pemikiran kami, tetapi itu Tuhan sendiri yang berkata melalui kitab sucinya. Jadi kami bukan mengatakan bahwa kami yang menentukan tempat Tuhan, tidak. Sama seperti ketika Abang mengatakan bahwa Tuhan tidak tahu tempatnya di mana, tentu bukan Abang sendiri. Saya rasa yakin pasti itu juga Abang dapat informasi berdasarkan kitab suci.
persoalannya di sini kan Kristen sangat jelas ya, clear ya, menyatakan bahwa Tuhan ada di surga. Itu berdasarkan informasi yang kami terima dari Tuhan sendiri melalui para nabinya gitu. Jadi bukan kami yang ngarang-ngarang. Dan di mana Tuhan yang abang maksudkan, abang tidak bisa menjelaskan, tentu itu berdasar dari informasi yang abang terima dari kitab sucinya juga, saya rasa menurut itu. Kemudian begini, kita harus sepakat ya, karena kita membicarakan tentang keimanan. Kita pertama harus pede, percaya diri. Percaya diri itu adalah sebuah sikap membuktikan bahwa kita bertanggung jawab gitu. Jadi kalau ada seseorang yang membicarakan agama yang tidak pede, ini yang menjadi tanda tanya. Dia mau main-main atau sembarangan, saya pikir kan. Dan kita harus bangga menceritakan iman kita kepada orang lain. Kalau itu saya penjelasan. Jadi ini bukan kesombongan, tapi kepercayaan diri dan kebanggaan itu ketika membicarakan tentang keimanan itu sangat penting. Yang penting nanti ketika kita menyampaikannya kita tidak harus memberikan ejekan, bully dan lain sebagainya, itu ya. Kemudian tadi ada teringat bahwa kalau ada Tuhan punya tempat tinggal, punya rumah, itu kan aneh gitu kan. Tapi sebenarnya bisa saja Tuhan punya rumah. Saya juga sering mendengar orang datang ke rumah Tuhan gitu ya. Ke rumah Tuhan. Ya Tuhan, saya datang ke rumahmu. Kalau contohnya kami ke gereja lah, ke gereja kami sering berkata bahwa itu adalah rumah Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin di kawan-kawan muslim juga ada satu istilah yang disebut sebagai rumah Tuhan gitu ya. Apakah di Indonesia ini atau mungkin di negara lain, nggak tahu. Cuman itu kan sebuah pernyataan ya, bahwa rumah itu membuktikan bahwa di situ, di tempat itu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya Tuhan bisa berada di situ dengan kemahakuasaannya. Gitulah. Kemudian apa satu lagi ya? Tidak perlu dipertanyakan. Nah, jadi begini. Saya ulangi lagi, kami tidak pernah mempertanyakan asal-usul Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya. Dan kami terima. Dan itu kami sampaikan kepada orang lain. Memang sebuah tempat di mana Tuhan berada, memang harus kami umat Kristen harus kami yakini ada. Karena di tempat itulah nanti kita bisa bersama-sama berjumpa dengan Tuhan. Memuji dan memuliakan namanya. Saya rasa itu yang secara singkat. Silakan Bang Meme. Iya, kalau berkaitan dengan Tuhan meliputi seluruh alam semesta, ya di dalam kitabnya para nabi juga dijelaskan bahwasan Tuhan kami itu meliputi alam semesta, tetapi dalam konteks kemahakuasaan, bukan dalam konteks fisik. Lalu Tuhan kami dijelaskan oleh Yesaya ataupun para nabi yang lain bahwasan ya Tuhan itu bertata di atas surga, dan dipertegas lagi oleh Yesus ketika dia ketika dia mengajar kepada murid-muridnya untuk berdoa Bapa kami, bahwasan Bapa kami itu ada di surga. Nah, jadi Tuhan kami ini menjelaskan identitasnya kepada umat manusia. Jadi kalau Tuhan tidak mempunyai identitas, lalu bagaimana manusia ini akan percaya kepada Dia? Tidak mungkin manusia percaya kepada Tuhan yang tidak punya identitas. Ya justru kami sebagai umat yang mempunyai akal dan logika, kami harus mengimani Tuhan yang mempunyai identitas. Dan identitas itu harus dijelaskan Tuhan sendiri, bukan kami. Memang benar apa yang dikatakan oleh penunggang kuda tadi, bahwasan Tuhan itu mempunyai rahasia, itu tidak mungkin semuanya disampaikan kepada umat manusia. Ya benar. Yesus juga sangat tegas bahwasan masih banyak ingin kusampaikan kepadamu, tetapi untuk saat ini kamu tidak dapat menanggung. Artinya rahasia Allah ini masih banyak sekali ada pada diri Allah, tetapi hanya sedikit ataupun seujung kuku yang disampaikan kepada umat manusia. Tetapi apa yang disampaikan kepada umat manusia, itulah yang kami imani. Dia menyatakan dirinya di surga, dia menyatakan dia berasal dari surga. Nah, ini yang kami harus imani, bahwasan inilah identitas Tuhan kami. Dan kami juga berasal dari surga, kami akan kembali kepada Dia. Maka Dia mengatakan Dia akan menyediakan tempat ketika Dia akan datang kembali dan akan membawa kami kepada Bapa, di mana Bapa berada, disitulah kami berada. Nah, ini janji Yesus. Maka di dalam umat Kristen itu ataupun iman Kristen itu sangat logis ya. Karena begini saya katakan sangat logis. Kami ini adalah makhluk roh. Tuhan kami mempertegas di dalam Yohanes 4 bahwasan Dia adalah roh. Jadi ketika kami meninggal, ketika kami naik ke surga, karena Tuhan kami ini adalah roh, Dia bertata di atas surga, maka kami bisa melihat Tuhan kami. Maka ketika kami menyembah Tuhan, itu menyembah secara langsung. Karena Dia adalah roh, kami juga roh, ya maka kami ya saling berkomunikasi secara langsung. Yang menjadi permasalahan di sini, Tuhannya umat muslim ini ingin saya pertanyakan, ini tolong dijawab ya. Umat muslim mengimani bahwasan Tuhan itu adalah zat. Zat ini artinya makhluk apapun ini tidak bisa menjangkau Tuhan. Artinya roh. Roh orang yang setelah meninggal ini juga tidak bisa menjangkau Tuhan. Pertanyaan saya itu,
ketika umat muslim sebagai orang yang beriman meninggal, ketika dia divonis masuk surga, apakah umat muslim yang meninggal yang masuk surga ini bisa melihat Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung atau tidak ini kira-kira? Kalau kami sudah pasti karena kami adalah roh, hakikat kami adalah roh, Tuhan kami hakikat adalah roh, maka roh berbicara dengan roh itu sudah pasti. Tetapi apakah roh manusia yang setelah meninggal ini dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, sedangkan Tuhan itu kan zat? Apakah roh ini bisa menjangkau zat? Kalau zat mungkin bolehlah dia bisa menjangkau roh, karena zat ini kan dia pencipta. Yang menjadi permasalahan ini, apakah roh ini bisa melihat Tuhan? Karena Tuhan ini kan zat. Nah, ini harus dijawab ini, silakan. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Profesor. Silakan langsung Pak Profesor. Terima kasih sekali. Tadi Bang Ginting ya membicarakan tentang rumah Tuhan ya. Rumah Tuhan yang sering mungkin kalau di Islam tuh lebih familiarnya Baitullah ya, Bait Allah atau masjid lah gitu ya. Rumah ibadah gitu kan. Jadi begitu disebut rumah Tuhan itu maknanya nggak letterlek gitu kan. Tapi maksudnya itu bukan dimaknai rumah Tuhan sebagai tempat tinggal Tuhan. Itu rumah milik Tuhan. Karena Tuhan itu memang maha memiliki. Jadi jangan dimaknai kalau Tuhan tidak bertempat tinggal berarti Tuhan tidak punya tempat tinggal gitu kan. Maksudnya semua tempat tinggal ini milik Tuhan gitu. Tapi bukan berarti Tuhan bertempat di situ. Begitu ya. Jadi karena Tuhan itu maha memiliki. Tempat ibadah disebut rumah, tempat ibadah itu hakikatnya milik Tuhan. Nah, itu terkait dengan itu alegoris ya, rumah Tuhan dalam versi makhluk itu bersifat alegoris. Maksudnya rumah Tuhan itu rumah milik Tuhan, bukan berarti Tuhan bertempat di situ gitu. Karena Tuhan itu melingkupi seluruh tempat, melingkupi seluruh ruang, melingkupi seluruh waktu gitu kan. Begitu ya. Terus yang jadi saya heran itu kan ketika pemahaman tentang apa yang disampaikan Tuhan gitu kan. Memang benar apa tentang Tuhan, apapun tentang Tuhan, itu informasinya harus kita cerna, harus dari Tuhan langsung gitu kan. Tapi dicernanya jangan dengan subjektivitas akal kita yang pendek. Segalanya disamakan dengan kondisi kita sebagai manusia. Tentang fisiknya, tentang identitasnya hanya dibatasi oleh harus berfisik, berdomisili gitu kan. Oh, baru itulah Tuhan yang jelas gitu kan. Takarannya jadi takaran kepada manusia, Tuhan disamakan patokannya memakai patokan manusia. Nah, itu yang ngawurnya di situ. Begitu Tuhan menginformasikan tentang identitasnya dia, yaitu identitas dengan standar Tuhan, bukan dengan standar manusia gitu. Kalau yang tadi harus berfisik, tempat tinggalnya itu standar manusia, bukan standar Tuhan. Begitu. Terus mengenai tadi juga apa yang Bang Meme bilang, bagaimana menjangkau Tuhan gitu kan? Bagaimana menjangkau Tuhan? Yang jelas Tuhan menjanjikan akan ada pertemuan nantinya antara hambanya dengan Dia gitu kan. Bahkan dijanjikan juga hambanya akan bisa melihatnya. Dan itu pun Anda harus memahami standar yang dipakai bertemu antara hambanya dengan Tuhan bukan seperti standar kita bertemu nih. Bukan seperti itu. Itulah rahasia Tuhan bagaimana cara bertemunya nanti. Melihatnya pun bukan seperti Anda melihat saya melihat Anda. Itu Tuhan yang berkehendak. Jadi kalau Anda sekarang bisa melihat orang, terus berambut gondrong, berwajah bule dengan mata Anda, langsung Anda vonis itu Tuhan, dengan keyakinan mata Anda, itu manipulasi, itu standar manusia, standar makhluk. Kalau semuanya hanya dengan pembuktian panca indera. Tuhan sudah memberikan informasi tentang jati dirinya. Tapi standarnya bukan standar manusia gitu. Itu pakai standar Tuhan. Standar Tuhan seperti apa? Hanya Tuhan yang tahu. Begitu ya. Itu ini juga yang mau saya tanyakan kan. Kalau tadi Tuhan menegaskan punya asal gitu kan. Sehingga kami pun meyakini asalnya dari surga akan kembali ke surga. Saya mau tanya gini aja, bagi Kristen Tuhan dan surga lebih besar mana? Gitu kan. Kalau Tuhan berdiam di surga, Tuhan dan surga lebih besar surga atau lebih besar Tuhan? Itu pertama. Yang kedua, Tuhan berasal. Pertanyaan kedua, Tuhan dan asalnya lebih duluan mana? Lebih duluan Tuhan atau lebih duluan asalnya?
Nah, silakan Bang Awi dilanjut. Itu 2 pertanyaan saya tuh, ingat-ingat tuh. Oke, terima kasih Bang Asumsi. Jadi saya senada apa yang disampaikan Bang Asumsi dan senada juga apa yang disampaikan dengan Lai Ginting. Artinya kita akan bicara tentang Tuhan ini sesuai dengan kitab suci masing-masing ya, karena kita mengenal Tuhan tentu saja dari kitab suci kita. Agama Islam, umat Islam mengenal Tuhannya sesuai apa yang diceritakan, apa yang disampaikan dalam kitab sucinya. Pertama identitasnya dulu, biar jelas dulu nih, karena mohon maaf ya kalau di teman-teman Kristen saya belum tahu ini apakah Bang Meme juga ini Trinitas atau apa ya. Soalnya kalau kita bicara identitas nanti akan repot Bang Meme ini. Identitasnya umat Islam itu Tuhannya itu jelas. Innani anallah. Ya kan, la ilaha illa ana itu ada dalam surah Toha itu ya, bahwa saya inilah Allah, saya Allah Tuhanmu. Ciptakan langit dan bumi dan dirikanlah sholat. Itu saya begitu anunya, garis besarnya. Artinya namanya Tuhan kami itu Allah. Jelas pertama kalau identitas namanya Allah. Ya, dialah zat ya, di dalam surah Al-Ikhlas lagi ya. Kul huwallahu ahad. Nah, katakanlah Allah itu Esa. Allahu samad, tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada yang setara dengan dia. Itulah identitas Tuhan kami. Jelas, tegas, simple. Ya, jadi kalau mau tahu Tuhannya umat Islam siapa? Allah. Bagaimana dia? Itu dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas. Jelas sekali ya. Kalau mengenai tempat bersemayam juga banyak dalilnya dalam Al-Quran. Kalau bicara tempat tinggal itu agak repot karena memang Tuhan kami tidak menetap di dalam satu tempat tinggal yang seperti dijelaskan tadi bahwa di surga akan repot nanti kalau begitu kan. Nah, nanti Pak Ginting dan Pak Meme mungkin bisa menjelaskan identitas Tuhannya secara lengkap. Kalau bisa dijelaskan namanya yang mana, ya kalau memang satu-satu saja, kalau 3 ya jelaskan saja. Itu kan kita bicara identitas ya Pak, identitas ini ya. Karena repot nanti. Kalau bicara masalah kata Bu Meme tadi, apakah roh orang yang sudah meninggal bisa bertemu dengan Tuhannya ya kan? Saya cuma ini untuk menjawab itu, saya akan membacakan satu hadis qudsi yang sering saya dengar sekitar masih dari kecil ketika kita berpuasa itu. Ada mengatakan begini, kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada 2. Yang pertama pada saat dia berbuka puasa, yang kedua adalah pada saat bertemu Tuhannya. Berarti dalam Islam, dalam ajaran Islam memang sudah diyakini kami akan bertemu dengan Tuhan kami sendiri. Ya, itu jelas, itu ada dalam hadis qudsi. Dan tidak akan di dunia ini. Otomatis setelah menemui kematian, setelah mati, entah itu matinya setelah apa-apa, yang jelasnya di dalam setelah meninggal itu kami akan bertemu dengan Tuhan. Tapi untuk menjelaskan secara kapan dan di mananya, saya rasa tidak ada umat Islam yang bisa menjelaskan secara sempurna tentang itu karena belum ada yang sudah mati terus dia kirim WA, saya sudah ketemu Tuhan di sini. Kan itu tidak bisa itu. Cuman penjelasannya tadi seperti itu bahwa memang umat Islam itu akan bertemu dengan Tuhannya. Di dalam hadis qudsi yang sering kami dengar, saya rasa umat Islam selalu mendengar ini pada saat berpuasa. Jadi itu ya penjelasannya, mungkin dari Lai Ginting dengan Bro Meme bisa juga menjelaskan identitas Tuhannya secara sempurna, tidak sempurna. Minimal ada yang bisa kita ketahui ciri-cirinya seperti apa. Kalau memang namanya tidak ada, tidak bisa dijelaskan namanya, ciri-cirinya saja. Seperti apa dia, sifatnya seperti bagaimana. Kalau mengenai tempat tinggalnya, saya agak merasa kurang sopan kalau harus mengatakan tempat tinggal Tuhannya tadi dibilang di surga, terus Meme mengatakan di atas surga, Pak Ginting mengatakan di dalam surga. Nah, ini agak berbeda sedikit. Mungkin saya belum bisa memahami bagaimana persamaannya. Silakan.